Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang berlimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang. Dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen tertentu. Misalnya pada bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surah Qaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim 457. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh telah membaca surah Al-Fatihah. Beliau lalu membaca surah Qaf sampai ayat 10 saja, lalu dilanjutkan dengan ruku dan seterusnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surah Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga dalam peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Dari Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW pada sholat subuh membaca surah At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam surah At-Takwir juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan semesta ketika kiamat datang akan hancur. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal perbuatan yang dikerjakannya semasa hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada waktu sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat. Bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang dirahmati Allah, untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah doa surah ini untuk mengerjakan sholat subuh dan fahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa.
Dan marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.